Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7514 sampai bab 7515. Para pedagang, dari zaman dahulu hingga sekarang, jarang dikaitkan dengan kata pahlawan. Bill Gates pernah mendominasi daftar orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun, menggelontorkan dana besar ke berbagai usaha. Di masa mudanya, ia membangun citra sebagai seorang visioner teknologi yang mengubah dunia, tetapi reputasinya tak tergoyahkan di tahun-tahun berikutnya. Sesungguhnya, tidak ada kekayaan yang muncul begitu saja. Setiap individu super kaya bagaikan ratu semut dalam sebuah koloni semut, yang di balik tubuhnya yang besar terdapat semut-semut pekerja yang tak terhitung jumlahnya yang menyediakan makanan baginya. Dengan kata lain, setiap entitas berskala luar biasa pasti menarik energi dari entitas berskala biasa yang tak terhitung jumlahnya. Ambil contoh selebritas papan atas seperti Tawana, mengapa ia bisa meraup miliaran dolar setiap tahunnya? Karena ia didukung oleh puluhan juta penggemar, yang merogoh kocek mereka sendiri untuk mendukungnya, yang memungkinkannya mengumpulkan kekayaan sebesar itu. Mengapa Bill Gates mampu bertahan sebagai orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun? Karena Windows, Office, dan berbagai perangkat lunak populer Microsoft terjual ratusan juta kopi di seluruh dunia. Setiap pengguna komputer di seluruh dunia, melalui berbagai saluran, mendorong pertumbuhan rekening bank Bill Gates. Seorang taipan yang ditopang oleh miliaran orang sudah beruntung karena tidak dibenci oleh mereka. Mengharapkan miliaran orang menghormati mereka, atau bahkan menganggap mereka pahlawan, pada dasarnya hanyalah hayalan belaka. Namun saat ini, Bernard Arnault tidak diragukan lagi adalah pahlawan Prancis. Benar-benar pahlawan nasional. Bandara de Gaulle kini menjadi pemandangan gong yang bergema, petasan, dan kerumunan orang. Tak terhitung media dan platform yang menyiarkan acara bandara secara langsung. Ketika pesawat pribadi Bernard Arnault muncul di langit di atas landasan pacu, warga Prancis bersorak kegirangan. Pesawat turun perlahan, lalu mendarat dengan stabil di landasan. Sebuah kendaraan pemandu berwarna kuning, dengan lampu-lampu terang yang berkedip-kedip, memandu pesawat ke tempat parkir yang telah ditentukan. Melihat pemandangan spektakuler itu, Bernard Arnault merasa gembira bercampur gugup, bahkan sempat mempertimbangkan apakah ia harus melangkah keluar dengan kaki kiri atau kanan saat pintu kabin terbuka. Saat pesawat berhenti, staf bandara menggelar karpet merah di bawahnya. Begitu pintu jet pribadi terbuka dan tangga terbuka, Bernard Arnault, dibantu istrinya, muncul di pintu masuk, nyaris tak bisa menahan kegembiraannya. Kerumunan yang menunggu di bawah bersorak-sorai, rana kamera berbunyi lebih cepat daripada senapan mesin. Di bawah tatapan ribuan orang, Bernard Arnault tertatih-tatih menuruni tangga, sedikit jejak darah terlihat di lututnya yang terluka, sengaja ditinggalkan oleh tim medis untuk menonjolkan aura heroiknya. Ide ini terinspirasi oleh gambar terkini calon presiden Amerika, yang setelah ditembak di telinga, berbicara dengan telinga yang diperban. Ada pepatah Tiongkok kuno, anak yang menangis akan mendapatkan susunya. Ketika terluka, seseorang harus selalu berpikir untuk memperlihatkan lukanya kepada publik, karena ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan dukungan mereka. Pada saat itu, Perdana Menteri Prancis menghampiri sambil tersenyum, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan erat, dan berkata, "Tuan Arnault, Anda adalah kebanggaan Prancis, kebanggaan rakyat Prancis. Atas nama pemerintah dan rakyat Prancis, saya berterima kasih atas semua yang Anda lakukan di Pulau Whitehorse." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bernard Arnault sangat gembira. Ia mengenal baik rekan-rekan senegaranya di Prancis. Mendapatkan uang mereka memang mudah, tetapi mendapatkan rasa hormat mereka hampir mustahil. Setelah menghadapi kritik selama bertahun-tahun karena kenaikan harga dan kebijakan bundling paksa, ia kini telah berubah menjadi pahlawan nasional. Sebuah perubahan takdir yang luar biasa, tidak kurang dari sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, Bernard Arnault menjawab, "Perdana Menteri, Anda menyanjung saya. Inilah yang seharusnya saya lakukan." Perdana Menteri tersenyum,
Presiden menunggu untuk bertemu Anda di Istana Elysee. Nanti, kita akan berfoto bersama di depan pers. Setelah itu, para jurnalis mungkin akan melakukan wawancara singkat dengan Anda. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan dari media-media terkemuka. Jika tidak masalah, Anda dapat menunggu hingga setelah bertemu Presiden di Istana Elysee untuk wawancara. Mata Bernard Arnault melirik ke sekeliling, dan dia bertanya dengan tenang, "Perdana Menteri, apakah media Amerika seperti Associated Press, United Press, dan CNN ada di sini?" Mereka di sini. Perdana Menteri mengangguk sambil tersenyum, dengan indera mereka yang tajam untuk mencari berita. Bagaimana mungkin mereka tidak ada di sini? Bagus sekali. Bernard Arnault mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, saya akan melakukan wawancara mereka terlebih dahulu. Baiklah. Setelah berjabat tangan hangat di hadapan awak media, Perdana Menteri dan Bernard Arnault menghampiri para wartawan. Perdana Menteri tersenyum dan berkata, "Bapak Bernard Arnault akan segera menuju Istana Elysee untuk bertemu Presiden. Tetapi setelah mengonfirmasi dengannya, kami akan memberikan waktu 10 menit kepada awak media untuk wawancara singkat. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk Bapak Arnault, silakan angkat tangan." Semua wartawan mengangkat tangan mereka dengan penuh semangat, tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Seorang reporter dari agensi France Presse memandang Bernard Arnault dengan percaya diri. Ia berasumsi bahwa, sebagai pahlawan nasional baru Prancis, Bernard Arnault tentu akan memilih untuk diwawancarai terlebih dahulu oleh media negaranya. Sebagai media terbesar dan paling bersejarah di Prancis, agensi France Presse berharap untuk memimpin. Yang mengejutkannya, Bernard Arnault tidak berniat memberinya kesempatan, malah mengarahkan pandangannya langsung ke reporter CNN. Sambil menunjuk ke arah jurnalis CNN, dia berkata, "Biarkan reporter CNN bertanya terlebih dahulu." Reporter Prancis itu merasa frustrasi dan bingung, tidak menyadari bahwa Bernard Arnault sudah bersiap untuk memposisikan dirinya sebagai pejuang anti-Amerika, siap mengambil peran itu mulai saat ini. Reporter CNN, yang senang dipanggil pertama kali, berkata, "Bapak Bernard Arnault yang terhormat, apakah menurut Anda serangan ini mungkin diatur oleh seseorang dengan motif tersembunyi?" "Diatur?" tanya Bernard Arnault bingung. "Apa maksudmu dengan diatur?" Reporter CNN dengan cepat mengklarifikasi, "Setahu saya, teroris yang menyerang Pulau Whitehorse mengaku sebagai tentara bayaran dari Blackwater. Tapi saya yakin Blackwater adalah perusahaan tentara bayaran yang sah, dan kecil kemungkinannya terlibat dalam serangan teroris. Jadi, saya pikir ini bisa jadi jebakan untuk memecah belah antara AS dan Prancis. Bagaimana pendapat Anda?" Bernard Arnault tertawa dingin dan menjawab, "Di mana Anda saat kejadian itu?" Reporter itu menjelaskan, "Saya koresponden CNN di Paris, saya berada di Paris saat itu." Bernard Arnault berkata dengan nada mengejek, "Kau ada di Paris saat kejadian itu, tapi aku di Pulau Whitehorse, menghadapi tembakan para teroris Blackwater itu. Dan sekarang kau bilang kau pikir itu jebakan? Apa yang membuatmu begitu pintar? Apa kau Sherlock Holmes?" Bersambung.